Shalom Youth Messengers. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita hari ini. Yes. Kita sama-sama bersyukur atas kebaikan Dia dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Yes Tuhan, firman-Mu berkata ya Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu atas karya-Mu yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana hamba-Mu bisa dikasih kesempatan lagi untuk sharing. Ku percaya Bapak, setiap orang yang mendengar tidak hanya cuma mendengar, tapi juga melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan segalanya Tuhan kembali untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, amin. Shalom teman-teman. Semoga kabar kita baik-baik aja ya, walaupun ya kita tahu corona itu makin bertambah buruk, tapi kasih Tuhan itu bertambah baik pasti selalu setiap saat. Dan hari ini saya akan sharing tentang dirimu yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 18. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, ini menjadi ayat yang penting, saya akan baca ulang. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang terakhir, ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan diri kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi sebelum kita bahas ke firman lebih dalam, ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kenapa di sini dikatakan kita harus menjadi diri yang baru? Karena kita harus ingat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan semuanya diciptakan segala macamnya. Allah katakan semuanya itu baik, bahkan diciptakannya laki dan perempuan, yaitu adalah manusia, yaitu adalah kita. Tapi sangat disayangkan manusia jatuh dalam dosa, sehingga pada akhirnya kita tahu Yesus harus datang, Yesus harus turun sebagai manusia dan Dia menebus kita. Dan penebusan itu membuat kita yang tadinya kita adalah manusia lama yang hidup di dalam hukum Taurat. Tapi sekarang karena kita telah ditebus, kita menjadi manusia yang baru yang hidup di dalam hukum Kristus. Makanya poin yang pertama yang akan saya sharingkan adalah di ayat 15. Saya akan baca ulang sembari kita mengingat juga firman ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini bicara tentang kristosentris kalau bahasa teologianya. Jadi kristosentris itu simpelnya adalah berpusat pada Kristus. Sedangkan kita tahu kalau orang yang nggak hidup di dalam Kristus, bahkan orang Kristen yang nggak hidup di dalam Kristus, itu pasti pusatnya diri sendiri. Hal yang simpel seperti misalnya kalau kita berdoa, kita akan selalu berdoa, Tuhan aku pengen, Tuhan aku mau, Tuhan aku lagi pengen ini, Tuhan aku lagi bergumul. Semuanya ya itu nggak salah sih. Dalam arti memang tingkat kedewasaan kekristenan pun juga ada tahapannya. Dari yang tadinya kita orang yang disebut orang awam, sehingga kita jadi dewasa, dalam proses pertumbuhan itu kita memang ada tingkatannya. Cuma kalau sampai kita sudah jadi Kristen, udah percaya dengan Kristus, sudah lama, tapi masih keakuannya masih tinggi, itu hati-hati. Karena firman Tuhan katakan kita nggak boleh, bukan dalam arti orang awam nggak boleh berdoa seperti itu, karena saya pun demikian waktu dulu gitu. Cuma jangan sampai itu terjadi, kita udah dewasa rohaninya, itu masih terjadi dalam diri kita. Pusat kehidupan kita harusnya Kristus, bukan diri sendiri lagi. Jadi kalau berdoa pun, kalau memohon sesuatu pun, Tuhan aku pengen nih, tapi ini sesuai kehendak-Mu tidak. Tuhan aku lagi pengen ini nih, tapi biarlah ya ini memuliakan nama-Mu. Atau lebih tepatnya ya Tuhan apa yang Kau pengen nih, biar aku yang kerjakan. Nah itu lebih baik. Artinya kita harus semakin lebih berpusat lagi pada Kristus. Jadi bukan keakuannya yang tinggi, tapi Yesus yang utama dalam hati kita. Maka di situ dikatakan tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu berpusat pada Kristus. Nah, salah satunya contoh yang relevan dalam kehidupan kita, misalnya kita lagi pengen jalanin usaha, atau kita memang kerja sama orang. Dalam menjalankan sesuatu itu, kita lakukan itu untuk kepentingan apa? Ya memang, kita harus tahu kita punya kebutuhan secara umum, misalnya kita butuh makan, ya pasti dong.
Terus kita butuh tempat tinggal, itu otomatis, itu umum, orang semua pun butuh gitu. Saya pun butuh, semua orang butuh. Tapi dalam arti kepentingan yang berpusat pada diri sendiri itu yang benar-benar sehingga kita lupa gitu sama Tuhan. Jadi kita misalnya kita udah jalan bisnis, kita udah kerja sama orang, kita jalanin sesuatu, pada akhirnya ya semuanya untuk kepentingan diri, keuntungan diri doang, nggak mikirin orang lain. Udah diberkati Tuhan luar biasa dalam kerjaan, misalnya naik pangkat lah, naik gaji lah, segala macam. Ya kita menggunakan uang untuk diri sendiri. Itu yang menjadi salah kalau misalnya seandainya ya kita nggak mikirin orang lain. Padahal hidup kita itu harus jadi berkat untuk orang lain. Bukan cuma menjalankan sesuatu ya, tapi juga contohnya menjalin sesuatu. Misal dalam hubungan, dalam pacaran, dalam keluarga, dalam pertemanan. Ada orang yang memang ya dalam hubungan itu ya kita nggak bisa pungkiri ada orang yang egois. Maksudnya ya pengennya dirinya sendiri yang disenangkan. Atau pengen segala sesuatunya kayaknya ya dirinya sendiri yang menonjol gitu. Dia pengen menunjukkan dirinya di dalam pertemanan. Ada orang yang egois, pasti seperti itu ada. Jadi kalau misalnya seandainya kita suka memberi dia sesuatu, misalnya contoh hal simpel adalah misalnya kita benar-benar suka kasih dia makanan, apapun ditraktir, ajak dia jalan-jalan terus apapun juga dibayarin gitu. Tapi di sisi lain teman kita itu nggak melakukan hal yang sama. Ada ya pasti yang teman kayak begitu, egois, yang cuma mikirin dirinya sendiri gitu. Bukan cuma pelit ya, tapi maksudnya emang udah jadi kayak karakter gitu loh. Dirinya yang pengen disenangkan, bahkan dalam berpacaran. Sebenarnya berpacaran itu kan prosesnya nanti kan ke pernikahan otomatis kan. Nah, ini yang menjadi penting adalah menjadi diri kita yang baru harus tahu kalau kita hubungannya pun juga sesuai dengan standarnya Allah. Walaupun memang nggak mudah gitu ya. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, ya mungkin kita lihat pergaulan semakin buruk. Hari-hari pun semakin buruk. Yang namanya orang, anak muda apalagi, kalau misal dia nggak lihat contoh pacaran yang benar, percayalah mau sampai generasi keberapapun, jemaat Kristen itu, anak-anak, apalagi anak-anak muda Kristen itu pasti makin bobrok dalam pacaran. Ya bisa nggak menjaga kekudusan. Pun bisa menjaga kekudusan, belum tentu sampai akhirnya bisa menjaganya. Karena contoh itu dia nggak dapat gitu di dalam sekolahnya, apalagi dalam keluarganya sendiri. Apalagi yang lebih parah kalau dia nggak dapat contoh dalam gerejanya sendiri. Itu menjadi PR buat setiap kita gitu loh. Padahal hubungan kita itu harus berdasarkan hubungan yang baru, dalam arti itu baru di dalam kebenaran Kristus. Jadi harus ada contoh yang benar. Yang lebih baik adalah kalau kita ngerti pacaran itu atau pernikahan itu adalah supaya kita bisa melayani Allah. Tujuannya itu pada akhirnya memang melayani Allah. Bukan untuk, ya memang kita harus melayani sesama, tapi yang terutama itu Kristus ada di dalam rumah tangga itu sendiri, dalam hubungan itu sendiri. Ya itu ayat 15. Jadi perubahan baru dalam diri kita yang baru harus mengerti akan hal itu. Jadi bukan pusatnya diri kita sendiri, tapi Kristus. Lalu lanjut di ayat 16. Sebab itu kamu tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Oke, sebelum dilanjutin di 16 sampai akhir. Maksudnya gini loh. Paulus tuh lagi ngajarin supaya kita itu enggak dari sudut pandang dunia, sudut pandang manusia pada umumnya, tapi sudut pandang kebenaran Allah. Dalam pengertian yang kita nilai, misal kita nilai teman kita itu, yang kita nilai itu nggak penting lahiriahnya, tapi yang penting itu batiniah. Jangan sampai kita ngeliat, wah ini orang kayaknya udah belasan tahun kayaknya hidupnya nggak berubah deh. Pakainya itu aja. Terus kayaknya motornya itu aja. Nggak pernah sukses nih orang. Kayaknya nggak diberkati deh. Nah itu penilaian secara lahiriah, kita ngeliat apa yang bisa dilihat oleh mata. Tapi kita melupakan satu hal yang penting. Kalau yang terpenting itu apa yang nggak bisa dilihat mata justru. Yaitu adalah hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu karakter kita. Kadang orang sibuk dengan penampilan luar. Misalnya kayak saya lagi pakai jas yang bagus gitu. Mungkin pakai sepatu yang bagus gitu. Itu nggak menjadi tolak ukur. Tolak ukur bahwa diri kita itu menjadi ciptaan yang baru nggak seperti itu. Bukan apa yang tampak secara fisik, tapi apa yang tampak di dalam batin.
Dan itu orang menilainya dari karakter kita. Kalau nggak ada perubahan dari karakter kita, nah itu harus tanda tanya. Apa kita udah menjadi ciptaan yang baru atau enggak? Dan jangan sampai kita juga menilai orang pun seperti itu. Lah ini orang kok bulukan banget ya. Kalau ke gereja kayaknya nggak pernah mandi gitu. Buluk liatnya, mukanya musem segala macam. Itu nggak penting. Mau dia juga nggak pernah punya baju baru pun is okay. Maupun hidupnya biasa aja dalam finansial pun ya nggak masalah. Asalkan spiritualnya tetap terjaga, dan kita pun sebagai kakak rohani atau kalian sebagai pemimpin rohani, yang terpenting itu jangan sampai kalau misalnya dia udah pun dia sukses diberkati, penampilannya luar biasa, yang tadinya orang biasa tiba-tiba seganteng orang Korea karena penampilannya berubah, kita lupa keadaan hatinya, kita lupa bangun karakternya. Jangan sampai itu terjadi oleh pemimpin-pemimpin rohani, kakak-kakak rohani. Apalagi anak-anak muda itu butuh figur, butuh bimbingan, bukan secara fisik aja, tapi juga dari batinnya juga. Bukan berarti ya kita pakaian nggak kasih the best juga ketika gereja, nggak juga sih. Tapi bukan itu yang menjadi faktor utama gitu loh. Jadi penilaian kita tuh nggak berdasarkan apa yang tampak di mata, tapi yang tidak terlihat, justru itu yang Tuhan nilai. 16 selanjutnya dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, maksudnya gini loh, karena ini yang nulis Paulus, kita harus tahu nih latar belakang Paulus itu adalah orang yang tadinya nggak kenal Kristus. Sebelum namanya jadi Paulus, dia adalah Saulus. Dia adalah pembunuh orang Kristen. Dia adalah pembunuh orang percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dia percaya adalah yaitu Allah di dalam perjanjian lama. Mungkin kalau misal seandainya saya boleh berpendapat, dia itu sebenarnya melakukan hal yang menurut dia benar. Karena dia membela Allah di dalam perjanjian lama, tapi dengan cara yang salah, yaitu adalah membunuh, menyiksa. Dia tidak melihat Kristus sebagai Tuhan sampai pada akhirnya ya Tuhan memberi dia kasih karunia, dia dipanggil. Akhirnya dia menjadi pelayan Kristus, dan sekarang dia hidupnya, kita tahu dalam perjanjian baru dia benar-benar totalitas menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Artinya yang tadinya dia menilai Kristus itu salah, jadinya benar. Karena dia melihat Yesus itu sendiri sebagai kebenaran. Karena dia melihat Yesus itu sendiri sebagai Allah itu sendiri, Tuhan. Artinya pun kita sebagai orang percaya, jangan sampai penilaian kita akan Kristus itu menjadi salah. Benar-benar harus kita mengerti apa itu kebenaran. Benar-benar kita bukan cuma punya pengetahuan, tapi juga punya pengalaman. Jangan sampai kita pinter, sekolah teologi tinggi-tinggi, belajar Alkitab, ya bisa sampai jadi kayak profesor, tapi kita lupa kita harus punya pengalaman. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu harus benar-benar berjalan seiring. Jangan sampai pengetahuan kita yang lebih tinggi, terus kita nggak punya pengalaman. Tapi juga jangan kebalik. Jangan sampai kita membanggakan, wah, ya kok setiap hari saya berdoa ngerasain hadiratnya. Ya kok setiap kali saya berdoa orang sembuh. Ya itu bagus gitu. Tapi apa faedahnya kalau cuma hanya itu saja gitu. Sedangkan kita harus punya pengetahuan yang kita bisa bagikan. Karena kalau misalnya kita ketemu orang awam, apalagi orang yang bukan Kristen, mereka nggak ngerti apa itu hadirat. Mereka nggak ngerti apa itu bahasa roh. Yang kita bisa sampaikan adalah pengetahuan kita tentang Allah. Jadi hal itu harus kita benar-benar jangan diabaikan gitu. Pengetahuan dan pengalaman itu tetap harus berjalan seiring. Dan di ayat 16 ini menjadi diri kita yang baru dalam menilai manusia, artinya juga kita tidak cepat menghakimi, tapi lebih cepat mengasihi. Kalau seandainya kita melihat seseorang nih, misalnya ada teman gereja tiba-tiba jalan sama wanita yang nggak dikenal, bukan wanita orang gereja. Terus kita langsung, apalagi dia pemimpin rohani gitu ya. Terus kita langsung dalam hati, wah apaan nih? Siapa nih? Wah pasti pacaran diam-diam. Wah pasti pacaran nggak benar. Kita punya prasangka seperti itu aja udah salah. Memang nggak secara langsung kita ngomong ke dia, kita menghakimi dia, enggak. Tapi prasangka seperti itu yang membuat kita jadi sukar mengasihi. Jadi apa-apa nilai orang buruk dulu. Terus kalau misalnya seandainya dia lagi kesal tiba-tiba, maaf kelepasan ngomong kata kasar, kita langsung menghakimi dia. Ya memang sih saya sering terjadi dalam arti itu agak saya paling sebel tuh kalau ngeliat orang-orang Kristen apalagi yang udah lama melayani. Dalam mulutnya keluar kata kasar. Memang itu ya sebenarnya sih nggak bisa ditolerir sih.
apalagi saya gitu kalau misalnya melihat hal itu memang agak susah. Makanya firman Tuhan itu nggak segampang yang kita kira. Mengasihi itu memang sulit. Jadi ketika ada orang yang, apalagi itu adalah anak didik kita, anak rohani kita, adik rohani kita, tiba-tiba ngomong kasar. Ya langkah pertama kalau misalnya kita kesal, ya kita sabar dulu. Aduh Tuhan, kenapa ya dia? Apa yang salah dengan dia? Atau lebih tepatnya apa yang salah denganku? Apakah aku salah membimbing dia? Apakah dia tidak mendapat figur? Kita tanyakan itu dulu. Karena kalau misalnya seandainya anak didik, anak rohani, adik-adik rohani kita melakukan penyimpangan, yang harus dibereskan sebenarnya bukan dianya, kitanya dulu gitu loh. Selama ini ada yang salah gak ya? Atau selama ini dia dapat perhatian cukup gak ya? Sehingga dia bisa jadi seperti itu. Makanya firman Tuhan penting supaya kita tuh gak cepat menghakimi. Tapi kita coba dulu teliti. Coba dulu kita maksudnya kayak introspeksi diri dulu, baru kita tanyakan secara baik-baik. Jadi itu poin yang penting ya di ayat 16. Menjadi diri yang baru artinya kita gak menilai secara salah dan kita gak cepat menghakimi. Oke, di ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke, sebelum dilanjut, di sini dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Orang Kristen itu percaya Kristus. Ingat ya, ada firman yang katakan bahkan iblis pun percaya dan gemetar, takut. Sedangkan kita percaya belum tentu gemetar. Belum tentu takut, maksudnya takut dalam arti yang benar dalam firman Tuhan ya. Ya kita belum tentu yang percaya itu pun tinggal di dalam kebenaran. Bisa aja dalam sehari-hari ya, yang namanya mimbar, yang namanya orang sharing, apalagi saya yang sekarang sedang sharing di hadapan kalian yang nonton ini semua. Itu bisa jadi malaikat. Itu bisa nunjukin, wah hebat ya, pengajarannya luar biasa ya. Wih hebat ya, kayaknya firmannya kayak benar-benar kena ya. Wih hebat ya, dia bawa pujian penyembahan tuh kayak sungguh-sungguh ya. Belum tentu guys. Karena di luar sana itu yang namanya ibadah itu bukan 2 jam di hari Sabtu, 2 jam di hari Minggu. Yang namanya ibadah itu 24 jam kali 7 hari. Artinya apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah kita pada Tuhan. Mau baik dalam kerja kayak, mau baik kita lagi sosialisasi sama temen kayak, mau kita lagi jalan bisnis kayak, bahkan mau kita lagi di dalam gereja kayak, itu adalah ibadah kita sama Tuhan. Artinya poin penting adalah menjadi diri yang baru, the new you, adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Karena kalau nggak di dalam Kristus, percayalah nggak ada perubahan dalam hidup. Ini bukan bicara tentang perubahan secara fisik ya. Sekali lagi kita nggak menilai manusia itu dari lahiriah, tapi dari batin. Tapi perubahan secara spiritual. Apakah dia bertumbuh? Apakah pemahaman firman dia makin bertambah dewasa? Apakah yang tadinya doanya yang tadinya keakuan jadi benar-benar berpusat pada Kristus? Itu yang penting. Apakah yang tadinya dia, apalagi nih, ditemukan banyak teman-teman gereja itu yang malu berdoa. Kalau ditunjuk berdoa aja, aduh jangan saya gitu. Itu aja masih susah mereka lakukan. Apakah itu belum mereka lewati? Apakah kalau misal disuruh pimpin komsel terus kamu pimpin sharing 5 menit, apakah mereka masih nolak? Kita harus lihat pertumbuhan itu, mereka progresif atau enggak. Kalau dalam setahun oke, gak apa-apa, karena mungkin dia adalah jemaat yang tadinya awam, kita tuntun. Tapi kalau sampai 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih seperti itu orangnya dan gak ada pertumbuhan secara progresif dalam spiritual, itu jadi tanda tanya buat kita para pemimpin. Jadi PR juga buat saya. Saya pintar khotbah tapi gak pintar menuntun orang. Buat apa? Karena kita yang hidup dalam Kristus, kita yang udah punya hidup yang baru, kita juga harus membuat orang punya perubahan. Kalau enggak ya jadi PR. Dan jadi tanda tanya, kenapa selama ini saya nggak bisa nuntun orang itu untuk bertumbuh. Itu menjadi penting. Dan selanjutnya di ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini kita harus paham betul bahwa ketika ini ditulis, ini adalah di zaman perjanjian baru, di mana Yesus sudah menebus kita. Artinya apa yang lama? Yang lama itu adalah kebiasaan lama. Yang lama itu adalah karakter kita yang lama. Yang lama itu adalah hukum Taurat yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama. Yang baru adalah karakter kita yang baru. Yang baru adalah
manusia kita yang baru yang udah hidup di dalam hukum Kristus, udah bukan di hukum Taurat. Karena kalau misal seandainya kita masih lakuin hukum Taurat sampai zaman sekarang, jujur saya pun nggak sanggup. Makanya Yesus datang untuk membuat itu digenapi. Firman Tuhan itu digenapi melalui penembusannya Dia, karena cuma Dia yang sanggup melakukannya. Dia menggantikan kita yang tadinya kita berdosa menjadi anak tebusan. Dia menggantikan kita yang tadinya harus melakukan hukum Taurat dan kita nggak mampu, Dia yang lakukan. Jadi semua itu udah berlalu. Dalam arti bukan itu nggak penting. Itu menjadi sejarah karya Allah. Itu penting banget. Jangan sampai sejarah karya Allah kita lupakan. Tapi nggak berarti sampai di sejarah aja. Kita harus tahu penebusan Kristus untuk membuat kita move on. Kita harus progresif berjalan ke depan, dituntun oleh Tuhan, menjadi manusia yang baru sampai kita sempurna. Benar-benar seperti Kristus itu sendiri. Kalau nggak ada perubahan dalam hidup kita, ya sebenarnya kita masih hidup, kita manusia baru yang hidup dalam cara yang lama. Jangan seperti itu. Ya kita harus hidup sebagai manusia baru yang hidup di dalam kasih Kristus, hukum yang baru. Dan itu juga berarti bahwa kita adalah agen perubahan. Ketika kita udah ditebus dan Roh Kudus ada sebagai, ya maksudnya penuntun kita yang memampukan kita melakukan kebenaran, kita adalah agen perubahan. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan sendiri nih, percayalah, mau siapapun orangnya pasti jatuh juga. Kita memang udah nggak jadi hamba dosa, betul. Tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Makanya tuntunan Roh Kudus itu penting. Jangan sampai karunia Roh Kudus itu udah diberikan sama kita, kita sia-siakan. Kita hidup sembarangan. Kita nggak pernah berpegang sama kebenaran. Sorry to say, nggak usah ngomong hal yang berat. Kita baca Alkitab aja males, ya kan? Berdoa aja nggak mau. Pujian dan penyembahan aja juga nggak dilakukan gitu loh. Itu harus dilakukan, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai ucapan syukur kita, sebagai istilahnya itu adalah ya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita lakukan itu sebagai rutinitas, ya percuma juga dilakukan. Ya pada akhirnya kita akan jadi stagnasi juga. Kak, aku udah baca kok firman. Kak, aku udah berdoa kok tiap hari. Bukan doa makan ya. Terus kak, aku juga udah puja dan penyembahan kok. Tapi kok hatiku kayaknya kosong gitu. Gak bisa dipungkir ya, orang Kristen bisa mengalami hal itu. Dia udah gereja rajin, pelayanan hebat di depan, dituntun sama ketua komselnya juga udah luar biasa, tapi tetap aja kosong, tetap aja stagnasi. Karena bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan, itu harus benar-benar apakah ada Roh Kudus dalam kita. Apakah benar kita ngelakuinnya sesuai on track dalam kebenaran. Apakah motivasi hati kita benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Jangan sampai itu kita lakukan, ya gue kan pelayan, gue dijadwalin, gue dikasih jadwal sharing, gue dikasih jadwal untuk main musik. Nah itu yang menjadi salah. Harusnya kalau misalnya dijadwalin, wah Tuhan kasih gue kepercayaan lagi nih untuk melayani. Wah Tuhan masih kasih kesempatan nih untuk sharing, untuk bagian tentang kebenarannya. Harusnya kita semangat. Jadi semangat, bukan jadi beban atau jadi kayak tanggung jawab doang gitu loh. Karena bisa itu jadiin rutinitas satu jadi tanggung jawab doang, percayalah ada orang yang disuruh latihan malas latihan, yang disuruh sharing juga persiapannya maaf kata ya ala kadarnya. Saya boleh jujur ya, kalau saya mau siapin sharing, maksudnya dalam arti sembarangan, saya bisa buka laptop ya. Saya ada aplikasi namanya Libronix. Libronix itu saya cuma masukin ayat aja, nah muncul tuh semua renungan. Tinggal saya caplok aja udah, masukin ke iPad atau masukin ke catatan saya, terus tinggal saya khotbah. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi ada perbedaan besar antara orang yang persiapannya benar-benar sungguh-sungguh dengan yang enggak. Orang yang mendengar itu juga bisa mengerti kalau dia di dalam Tuhan, dia bisa mengerti wah dia orang nih benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia tulus penyampaiannya, benar-benar dia persiapannya juga terlihat. Secara spirit pun kita bisa merasakan hal itu. Jangan sampai sembarangan, mau apapun hal kecil, bahkan kayak nggak usah hal yang besar sharing. Misalnya sana kita ditugaskan, kamu tolong ya bersihin gereja, tolong kamu ngepel itu, tolong kamu bersihin kaca di depan, tolong kamu buang sampah. Nah kita lakuinnya sungut-sungut ya,
Siapa lu nyuruh gue? Lu pikir gue pembantu? Ingat ya, kita semua ini siapapun yang minta tolong dan apapun yang dimintain tolong, ya kita lakukan itu untuk Tuhan. Maka ada firman di Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya kalau misalnya ada orang nyuruh buang sampah, ya harusnya kita bersyukur walaupun bukan sharing firman Tuhan seperti yang saya lakukan. Oh Tuhan, thank you ya, saya dikasih kesempatan buat buang sampah nih, gereja jadi bersih. Itu hal yang luar biasa loh. Bukan cuma sharing yang luar biasa, bukan cuma pimpin pujian yang luar biasa. Ya memang ada tingkatan yang berbeda dalam spiritual. Tapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, apapun yang kita lakukan harusnya kita bersyukur juga. Harusnya kita happy juga. Karena kita ciptaan yang baru. Kita udah bukan manusia yang lama yang tadi disuruh buang sampah, tersinggung. Misalnya saya nih ya, udah sharing di depan gini. Terus sudah lama gitu jadi pengkhotbah. Tiba-tiba disuruh sama gembala gitu. Ferry kamu tolong dong buang sampah di situ, bersihin itu kotor tuh, nggak bagus tuh dilihat, nanti jemaat lihat nggak bagus. Ya masa saya tersinggung? Pertama dia gembala saya, kedua itu adalah gerejanya Tuhan. Kalau saya tidak melakukan, ada yang salah sama saya. Jangan mentang-mentang saya udah di sini terus disuruh buang sampah, nggak mau. Karena apapun yang kita lakukan harusnya kita lakukan ya karena kita bersyukur sama Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Apapun yang terjadi di sini, apapun yang kita lakukan di sini adalah untuk kepentingannya Tuhan. Ini rumahnya Tuhan gitu loh. Menjadi manusia yang baru ya kita harus mengerti betul. Kita harus berubah dari yang cara pikir yang lama menjadi cara pikir yang baru. Oke? Dan yang terakhir menjadi penutup di ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Oke, di ayat 18 ini ada kata yang Kristus telah mendamaikan kita. Kata mendamaikan ini kan sebenarnya bahasa asli Alkitab adalah bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Lalu diterjemahkan kata damai di sini adalah membangun ulang hubungan atau rekonsiliasi. Ingat ya, pada dasarnya kita udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa udah jatuh. Sehingga kita adalah generasi orang-orang yang punya bibit dosa ketika lahir. Tapi Kristus ada untuk menebus dosa itu. Bukan berarti kita bebas dari dosa ya, enggak. Kita bisa tetap jatuh. Dalam arti penebusan Kristus itu menjadi sempurna. Yang tadinya kita harus bakar korban bakaran untuk menebus dosa. Tapi Kristus cuma sekali melakukannya dan itu seumur hidup. Benar-benar ada perbedaan besar antara penebusan yang kita lakukan dulu dengan penebusan Kristus yang dia lakukan. Artinya penebusan itu pun juga membuat yang tadinya kita, masih ingat gak mungkin kalian juga pasti udah pernah baca, firman Tuhan katakan Roh Allah tidak akan bersama-sama lagi dengan manusia, karena manusia itu daging. Di Kejadian 6 kalau saya gak salah ingat. Jadi Allah tidak bisa diam di dalam kita. Dia ada nih, tapi gak bisa diam. Karena kita masih berdosa, belum ditebus secara sempurna. Tapi ketika Kristus menebus kita, Roh Kudus bahkan tinggal di dalam. He is dwell in us, benar-benar tinggal di dalam. Jadi itu adalah perbedaan besar. Yang tadinya kita terputus secara spirit, akhirnya itu dibangun kembali. Makanya kenapa kita sekarang bisa untuk menjadi manusia yang baru. Ya karena tuntunan Roh Kudus itu bukan cuma kekuatan kita. Tetap kita harus berjuang. Tetap kita harus mengerjakan keselamatan. Tapi di balik itu semua, tuntunan Roh Kudus itu yang menjadi penting. Sehingga hubungan kita itu nggak boleh terputus lagi. Kristus udah hadir gitu. Roh Kudus udah ada di dalam. Jangan sampai itu kita lecehkan lagi gitu. Kita sampai membuat Roh Kudus nggak mau tinggal di dalam. Jangan sampai apa yang udah Yesus lakukan ya kita melecehkan gitu. Kita meremehkan kasih karunia Allah. Sehingga rekonsiliasi yang Kristus lakukan menjadi sia-sia. Nah, kalau saya mau simpulkan dari ayat 15 sampai 18 ini, menjadi diri kita yang baru berarti enggak egois, berpusat sama Kristus. Kemudian enggak menilai manusia secara lahiriah, tapi secara batinia. Dan gitu enggak cepat menghakimi. Kita teliti dulu orang itu, kita benar-benar introspeksi dulu diri kita dan kita lebih cepat mengasihi. Habis itu, poin yang berikutnya adalah kita nggak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Allah. Kita hidup dengan cara yang baru, bukan cara yang lama, yaitu adalah hukum Taurat. Dan yang terakhir, menjadi diri kita yang baru, kita mengerti bahwa kita
kita mengerti bahwa Kristus ada untuk membuat hubungan kita menjadi baik kembali dengan Bapa, sehingga kita bisa selalu baru setiap harinya, selalu mau diubah, selalu mau diproses, bukan cuma menjadi manusia yang baru, tapi menjadi manusia yang sempurna seperti Allah Bapa. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang mungkin singkat, tapi aku adalah orang yang percaya untuk kualitas bukan kuantitas ya Tuhan. Aku percaya firman yang disampaikan mungkin gak langsung dimengerti oleh kita yang mendengar, tapi aku percaya tuntunan Roh Kudus selalu ada membuat kita mau merenungkan firman, membuat kita mau belajar terus, membuat kita juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku percaya Allah, kita adalah manusia yang baru, bukan hanya baru, tapi kita adalah manusia yang menuju kesempurnaan seperti Engkau Tuhan. Dan kami tidak bisa sendiri, kami percaya tuntunan Roh Kudus yang berperan penting dan keputusan kita untuk selalu mau menjadi murid-Mu. Terima kasih Allah untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat penyertaan-Mu untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya melalui ibadah hari ini, Tuhan memberkati kami semuanya dan memakai kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.